Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dini Andriani Abidin. Saya dari Universitas Negeri Makassar. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan. Di sini saya lagi menyelesaikan tugas final Manajemen Keuangan lanjutan, yang dimana saya akan membahas financial distress. Baik, saya akan menjelaskan pengertian financial distress. Pengertian financial distress adalah keadaan tidak sehat dari kondisi perusahaan sebelum menjadi masalah, krisis atau kebangkrutan. Nah, adapun kesulitan keuangan ini terjadi ketika perusahaan gagal atau tidak dapat memenuhi kewajiban debitur karena kekurangan dana untuk melanjutkan bisnisnya. Nah, adapun menurut Brigham dan Davis, kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan gagal memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas memprediksi bahwa perusahaan akan segera gagal memenuhi kewajiban mereka. Nah, adapun jenis-jenis financial distress. Yang pertama itu, kegagalan keuangan ini adalah keadaan pendapatan perusahaan yang tidak dapat menutupi total biaya perusahaan termasuk biaya modal. Yang kedua itu standar bisnis, yaitu keadaan perusahaan yang menangguhkan aktivitas bisnisnya untuk mengurangi hilangnya kreditor. Ketiga itu kebangkrutan teknis, adalah kondisi perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya. Keempat itu kebangkrutan adalah suatu kondisi dari nilai tercatat ataupun total kewajiban yang melebihi nilai pasar dari aset perusahaan. Yang kelima itu kebangkrutan legal, adalah keadaan perusahaan yang dikatakan bangkrut secara hukum. Baik, saya akan menjelaskan kategori financial distress. Yang pertama itu kategori A, dari kesulitan keuangan sangat tinggi dan sangat berbahaya. Yang artinya dalam kategori ini selain perusahaan yang telah menyatakan violet, Anda juga dapat melaporkan bahwa perusahaan violet ini kepada pihak terkait seperti pengadilan dan menyerahkan berbagai masalah yang ditangani orang luar. Yang kedua itu kategori B, dari kesulitan keuangan mahal dan dianggap berbahaya. Nah, artinya dalam kategori ini perusahaan harus mempertimbangkan solusi realistis yang berbeda untuk menyimpan berbagai aset yang mereka miliki, seperti sumber aset untuk dijual dan dipelihara. Yang ketiga itu kategori C, kesulitan keuangan yang diyakini mampu menyelamatkan diri. Yang artinya dalam kategori ini perusahaan perlu menemukan kembali berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang sebelumnya diterapkan. Jika sesuai pekerjaan profesional baru dengan kemampuan untuk ditempatkan di posisi strategis yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memperbaiki perusahaan, termasuk tujuan untuk meningkatkan probabilitas. Nah, yang keempat kategori D, dari kesulitan keuangan rendah, yang artinya dalam kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami perusahaan keuangan sementara yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, seperti kelahiran dan keputusan yang tidak tepat. Nah, adapun penyebab financial distress yang pertama itu penyebab financial distress. Yang pertama itu struktur modal kecil, yaitu kurangnya modal untuk menjadi barang modal dan peralatan. Yang kedua itu kurangnya modal untuk memanfaatkan barang investasi yang dijual dengan jumlah diskon atau jenis diskon lainnya. Yang kedua itu penggunaan alat dan metode bisnis lama, yang artinya kegagalan implementasi manajemen persediaan. Anda tidak memiliki kendali atas kredit Anda, catatan akuntansi yang tidak memadai. Yang ketiga itu kurangnya rencana bisnis. Kurangnya rencana bisnis itu seperti tidak dapat mendeteksi dan memahami perubahan di pasar. Tidak dapat memahami perubahan dalam situasi ekonomi dan merencanakan keadaan darurat atau situasi yang tidak terduga, dan dapat memprediksi dan merencanakan kebutuhan keuangan. Yang keempat itu kualifikasi individu, yang itu kurangnya pengetahuan bisnis. Yang ingin bekerja keras, tidak ingin mendelegasikan tugas dan wewenang, dan menjaga hubungan baik dengan konsumen.